Saya menonton sebuah video paslon Gubernur Kalimantan Timur, Bapak Isran Nur, yang menyinggung Habib dengan singkatan hantu bebinian. Mari kita tonton videonya ya. Para habaib yang asli dan palsu. Kalau yang ada di sini palsu semua. Yang asli ini orangnya. Hantu bibinian. Buat kami yang dekat dengan beliau yang Pernyataan itulah yang menyebabkan sejumlah Habib di Samarinda resah. Mereka menilai pernyataan tersebut tidak pantas diungkapkan oleh calon gubernur Kaltim. Kekecewaan mereka bertambah lantaran pernyataan tersebut diungkapkan dalam forum resmi seperti kegiatan pengundian nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. di majelis-majelis kami dekat dengan beliau, komunikasi dengan beliau, dan Atas dasar itulah sejumlah Habib di Samarinda meminta Isran Nur segera menyampaikan klarifikasi sekaligus pernyataan maaf secara terbuka. Alasannya, pernyataan tersebut dinilai melukai para Habib di Samarinda. masalahnya nggak kenal. Kalau kita yang kenal sudah paham lah ini siapa itu. Sebenarnya hadir saja. Saya hadir untuk karena ini isu nasab ini lagi booming isu nasab. Kita tidak mau isu nasab ini sampai dikembangkan luas lagi. Cukup, jangan sampai ke Samarinda lagi isu nasab ini. Cukuplah ini selesai ini. Jangan digoreng-goreng lah, ya kan? Ya, damai. Ya, kita di Samarinda kita pengen pemilu ini damai. Ini kita pengen pemilu damai. Itu saja ini. Pemilu damai, isu nasab jangan dikembangkan di Samarinda. Ya kan? Karena Pak Isran juga kita punya orang tua, kita sama-sama dengan ini kita aturlah bagaimana supaya jangan sampai membesar ini berita kan. Ya, ini dari forum apa atau lembaga? Nama apa itu? Nama Samarinda. Tidak hanya memberi kesempatan kepada Isran Nur untuk menyampaikan maaf, para Habib pun bersedia untuk dialog terbuka. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Itu videonya, teman-teman. Itu pidato dari Bapak Isran Nur itu maksudnya itu begini. Habib itu singkatan dari hantu bebinian. Nah, maksudnya adalah Bapak Isran Nur itu memuji audiens sebagai bukan pelaku hantu bebinian dengan frase Habib palsu. Artinya audien ini bukan hantu bebinian, itu palsu gitu. Kemudian beliau itu mengejek dirinya sendiri, self-deprecating, dengan mengatakan bahwa beliaulah yang sebagai Habib yang asli. Maksudnya adalah beliaulah pelaku hantu bebinian. Jadi itu memuji audiens dan mengejek dirinya sendiri. Dan yang kena senggol, yang tersinggung, yang panas, kebakaran jembut, itu para klan Habib Alwi di Samarinda. Karena singkatan dari hantu bebinian itu. Dan tentang isu itu isu tentang diksi Habib itu yang sedang ramai di media sosial itu digulirkan oleh Bapak Isran Nur di pidatonya secara terbuka. Jadi itu ya intinya beliau mengejek dirinya sendiri dan memuji audiens, begitu intinya. Itu ya apa ya, sebuah konsep komunikasi yang rumit untuk dijelaskan. Menarik itu canggih itu. Entah sengaja atau tidak ya, saya tidak tahu, itu yang tahu Bapak Isran Nur. Mengejek dirinya sendiri, memuji audiens, sekaligus membakar atau menyenggol klan Habib Alwi, terutama Habib-Habib yang ada di Samarinda. Kalau saran saya kepada Bapak Isran Nur ya, satu, kan Habib-Habib itu minta diklarifikasi dan meminta Bapak Isran Nur itu untuk meminta maaf. Nah, kalau saran saya, tidak usah diklarifikasi dan tidak usah minta maaf. Karena apa ya,
satu ya, mereka tidak pernah minta maaf. Klan Habib Balwi itu tidak pernah minta maaf atas kesalahan-kesalahan mereka. Bahkan bukan kesalahan ya, tapi kejahatan-kejahatan mereka. Dan alasan yang kedua adalah mereka tidak peduli dengan keselamatan bangsa Nusantara. Dengan adanya pembelokan sejarah, pemalsuan makam, dan pemalsuan identitas makam leluhur Nusantara, kapitalisasi nasab, dan berbagai penyakit-penyakit sosial yang mereka timbulkan di masyarakat. Mereka tidak peduli. Mereka bukan Indonesia, begitu aja lah secara singkatnya. Jadi tidak usah minta maaf, tidak usah diklarifikasi gitu. Dan dari video itu kita juga jadi tahu bahwa Habib-Habib terutama yang di Samarinda itu memiliki kecemasan tersendiri, bahkan ketakutan tersendiri apabila isu Habib atau isu nasab Habib itu berkembang, terutama di daerahnya. Patut diduga bahwa kecemasan itu terkait dengan tentu saja otoritas sosial keagamaan yang akan dikonversi ke dunia politik oleh mereka. Saya sudah lama saya bikin analisis pembacaan bagaimana dampak dari doktrin-doktrin mereka dan pergerakan mereka di Indonesia terhadap psikografi pemilih yang akan mempengaruhi struktur politik di atasnya, akan mempengaruhi bagaimana partai politik akan berperilaku, dan secara makro begini itu sudah saya bikinkan. Nanti kapan-kapan saya share ya ke teman-teman. Mungkin mendekati inilah pilkada nanti. Sekaligus membahas pilkada Jateng lah. Karena saya masih terluka dengan pembatalan seminar internasional di UIN Wali Songo Semarang oleh yang konon katanya Mabes Polri. Oknum Mabes Polri lebih tepatnya. Gitu. Jadi Bapak Isran Nur udah nggak usah minta maaf, nggak usah klarifikasi, dan bagi masyarakat nggak usah pilih orang yang didukung oleh para Habib. Karena kalau masyarakat memilih orang yang didukung oleh Habib itu artinya membantu para Habib itu meneruskan desain rencana penjajahan mereka terhadap bangsa Nusantara. Juga bagi para paslon-paslon ya, paslon-paslon itu nggak usah berpaku bahwa Habib siapa yang dipilih oleh Habib atau siapa yang didukung oleh Habib itu dapat meraup suara yang lebih banyak gitu. Ya enggak juga. Karena ada isu nasab polemik ini. Isu polemik nasab ini dan isu pembelokan sejarah bangsa, NU, Jatman. Kemudian masyarakat juga membaca bagaimana klan Habib Balwi itu bersikap terhadap isu ini, bahwa tidak ada sedikit pun pembelaan terhadap kepentingan pribumi Nusantara. Ya mungkin majelis-majelis mereka masih rame, majelis sholawat itu kan konser. Mungkin masih rame ya, mungkin saja masih rame dan wajar masih rame. Karena orang mencari hiburan. Gitu. Tapi secara traction untuk mengikuti siapa yang didukung oleh para Habib itu kita harus kaji ulang. Kita harus menelitinya ulang, benar atau enggak gitu. Apalagi terlebih sudah ada polemik isu nasab ini dan polemik pembelokan sejarah, pembelokan makam, pemalsuan identitas makam leluhur Nusantara, pembelokan silsilah, kezaliman terhadap kezaliman terhadap pribumi Nusantara melalui dawir, persekusi, pelecehan seksual,
dan lain sebagainya. Apalagi Rizik Syihab itu yang provokatif itu, memprovokasi umat untuk asah golok, menyebarkan isu PKI akan bangkit, akan ada kerusuhan, kemudian dia kabur ke luar negeri. Bagaimana Taufik Assegaf, ceramah-ceramah Taufik Assegaf dan klan-klan Habib Balwi lainnya. Tentu itu menjadi catatan bagi masyarakat ya. Saya tahu juga bahwa ada sebagian masyarakat, entah berapa persentasenya tetap percaya kepada Habib, tapi butuh dihitung ulang berapa yang tidak percaya kepada Habib. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.